kita sama-sama baca doa Khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sekali lagi lebih keras. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamadati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Amin ya rabbal alamin. Amin. Hadirin teman hijrah, teman terbaik, tempat terindah, apa kabar semuanya sore hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
pertama kita panjatkan puji, puja dan syukur kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada kesempatan sore ini kita masih dilembutkan hatinya, kita masih diringankan langkahnya, dan kita masih diberikan kesempatan olehnya untuk kembali hadir di majelis ilmu kajian teman hijrah. Mudah-mudahan setiap langkah teman-teman menuju tempat ini menggugurkan dosa yang pernah kita lakukan. Dan kita pun juga berharap kepada Allah, mudah-mudahan siapapun di antara kita yang hari ini sedang punya masalah, sedang punya persoalan, sedang punya kesulitan, semoga Allah tunjukkan jalan keluar terbaik atas semua kesulitan kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, di antara ciri manusia yang hidup di dunia, pasti dia akan berjumpa dengan yang namanya ujian hidup. Selama kita hidup, selama itulah kita akan diuji. Selama kita hidup, selama itulah kita akan diuji. Bicara kehidupan ini, sesungguhnya kehidupan kita adalah hitungan-hitungan hari. Yang boleh jadi, hitungan-hitungan hari dalam hidup itulah yang tanpa sadar hidup kita itu sering ketemu dengan yang namanya tahu-tahu. Apa namanya? Tahu-tahu. Apa namanya? Tahu-tahu. Dulu masih digendong, tahu-tahu sekarang udah mau gendong. Udah mau gendong anak maksudnya. Dulu masih disuapin sama orang tua kita. Tahu-tahu sekarang kita harus nyari nafkah untuk ngasih makan sama keluarga kita. Betul apa enggak? Dulu kita masih kesulitan misalnya ngerjain sesuatu apa gitu misalnya. Tahu-tahu sekarang harus serba melakukan itu sendirian. Jadi hidup ini adalah hitungan hari-hari yang tanpa sadar kita ketemu dengan yang namanya tahu-tahu. Tahu-tahu udah tua, tahu-tahu udah usianya segini, tahu-tahu udah lulus kuliah, tahu-tahu udah kerja puluhan tahun, tahu-tahu usia kita sudah hampir 30, dan tahu-tahu teman kita sudah nikah semua. Kita belum nikah. Itulah hidup. Itulah hidup. Nah, maka nanti dalam hidup kita semua akan ketemu dengan rangkaian ujian-ujian dalam hidup. Dan ujian dalam hidup itu teman-teman sekalian hanya ada dua. Ada berapa? Dua. Pertama, ujian hidup atas sesuatu yang menyenangkan dalam hidup kita. Itu ujian. Sesuatu yang membahagiakan dalam hidup kita. Itu ujian. Sesuatu yang sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Itu ujian. Dan yang kedua, ada yang diuji dengan ujian dari sesuatu yang tidak menyenangkan, dari sesuatu yang tidak sesuai harapan. Itu ujian. Sehat, ujian. Sakit, ujian. Kaya, ujian. Tidak kaya, ujian. Punya pekerjaan, ujian. Di PHK, ujian. Untung, ujian. Rugi, ujian. Sebelum menikah, ujian. Sudah menikah, kata siapa? Mau
udah pernah ujian? Kalau yang belum agak beda jawabnya. Jadi apapun dalam kehidupan kita itu hakikatnya adalah ujian. Ketika kita dihadirkan kebahagiaan, berarti kita sedang diuji apakah kita bersyukur atau tidak. Ketika kita diberikan kesulitan, kesedihan, apakah kita bersabar atau tidak. Dua-duanya ujian. Dan ujian ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran di surat Al-Anbiya ayat 35. Coba dibuka. Surat apa? Al-Anbiya ayat 35. Surat berapa Al-Anbiya? Surat ke-21 ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Peringatan pertama, selama kita hidup di dunia ini gak akan lama. Karena finish ujungnya kita akan bertemu dengan yang namanya kematian. Suka tidak suka, mau tidak mau, senang gak senang, kita semua pasti akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Dan orang beriman yang cerdas, kata Nabi SAW, adalah dia yang paling banyak mengingat kematian dan mempersiapkan bekal terbaik untuk berjumpa dengan yang namanya kematian. Ya. Jadi sehebat apapun teman-teman dalam hidup dunia, yakinlah, percayalah, kita semua pasti akan mati. Dan saat kita mati, apa yang mau kita bawa selain bekal terbaik kita selama kita hidup? Dunia ini tempat nanam, panennya nanti di kampung akhirat. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Tidak ada satu kebaikan kecuali balasannya adalah kebaikan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sebesar biji zarah, tidak ada orang yang melihat kebaikan yang kita lakukan. Yakinlah Allah melihat kebaikan itu dan Allah akan membalas setiap kebaikan yang kita lakukan. Begitupun sebaliknya. Dan barang siapa yang berbuat jahat, berbuat buruk, disembunyikan rapat-rapat, dirahasiakan, tidak ada orang yang tahu. Hakul yakin Allah tahu. Allah melihat keburukan itu dan Allah akan membalas setiap keburukan walaupun sebesar biji zarah. Makanya kalau orang sudah diingatkan tentang kematian, itulah nasihat yang paling berharga dalam kehidupan kita. Zikrul maut, ingat tentang kematian. Orang beriman itu tidak takut mati. Orang beriman tidak gelisah dengan mati. Justru orang beriman menjadikan setiap hari-hari dalam kehidupan dunianya sebagai titian hari untuk menyiapkan bekal terbaik saat dia kembali kepada Allah dalam kematian. Maka kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia yang hidup, kita semua pasti akan mati. Cuman kita nggak pernah tahu, ya kan? Kapan waktunya? Boleh jadi teman-teman duluan, Ahilman belakangan. Boleh. Atau sebaliknya, Ahilman belakangan, teman-teman duluan. Ya. Mati itu urutannya nomor cabut, bukan nomor urut katanya. Mati itu panggilannya nomor cabut, bukan nomor urut. Kalau nomor cabut, terserah Allah ingin mencabut siapa dulu atas kematian. Kalau nomor urut, karunia nomor 6A. Bener deh? Ya. Enak karena Z. Nah, di ujung. Ya. Makanya bukan nomor urut tapi nomor cabut. Siapapun. Kemari Ahilman ceramah di luar kota. Ada yang ikutan kajian begini, percis begitu duduknya di tengah, ngalamun, gubrak mawon.
Udah lobang ngalamun mata kena. Ya ini ingatan bahwa kita semua akan mati. Lanjut. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan selama kalian hidup, kami, kata Allah, pasti akan menguji kepada kamu sekalian. Bisyarri dengan sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak menyenangkan, wal khairi dan sesuatu yang baik atau sesuatu yang menyenangkan, fitnah sebagai ujian, sebagai fitnah. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Ya, kebaikan, keburukan, kebahagiaan, kesedihan, kemudahan, kesulitan, itulah yang digilirkan dalam kehidupan kita. Itu aja yang digulirkan. Maka pesannya adalah, teman-teman hari ini yang sedang ada di atas, jangan keterlaluan dalam tertawa, karena boleh jadi besok kamu terpeleset, kemudian kamu menangis. Kamu yang ada di bawah, jangan menangis keterlaluan, karena besok masih ada harapan untuk kamu tersenyum bahagia. Mengapa semua menangis? Biasalah. Karena kalau kamu merasa merasa ketika di atas jadi bahagia, seakan-akan kita lupa dengan kesedihan, takutnya kita kebablasan. Ya, berapa banyak orang yang kebablasan di atas tertawa yang sedang dia hadirkan. Makanya jangan tertawa terbahak-bahak jika engkau tidak ingin menangis terseduh-seduh, katanya. Catat status hari ini. Jangan menangis terseduh-seduh karena engkau masih punya harapan untuk tertawa di kemudian hari. Hidup ini roda, teman-teman, berputar. Ada saat di atas, ada saat di bawah, ada saat di bawah, ada saat di atas. Ustaz, nah ada aku mah di bawah terus. Di bawah meureun teu muter roda-rodana. Alias cicing wae urangna. Teu ikhtiar, teu usaha, matana jadi jalan terus. Kalau yang usaha, kalau yang ikhtiar, pasti akan ada waktu untuk ke atas. Sekarang ayo tanya, biasanya kita itu ngerasa sedang diuji pas lagi di atas atau pas lagi di bawah? Kita ini kalau pas ngerasa lagi diuji, pas lagi senang atau pas lagi sedih? Kita ini ngerasa lagi diuji pas lagi mudah atau pas lagi sulit? Itu yang harus diperbaiki. Banyak orang yang lupa, yang luput kalau kebahagiaan adalah ujian yang sesungguhnya. Banyak orang yang terlalu putus asa dengan kesedihan yang menimpanya, seakan-akan hidup berakhir dengan kesedihan. Padahal keduanya, skenario itu adalah ujian yang Allah hadirkan. Maka nanti pertanyaan selanjutnya, ahilman, kumaha carananya agar kemudian kita itu pas lagi diuji, terutama yang ujian kesedihan, karena itu yang teman-teman tadi rasakan ya. Kalau lagi susah, kalau lagi sulit, seakan-akan jadi manusia yang paling sengsara sedunia. Ada lagu termiskin sedunia kan? Makan sendiri, kan gitu? Cuci baju sendiri. Cukup. Yang dilanjutkan kita ini kejahiliah ilmu. Jadi ingat, seakan-akan paling sengsara, paling sedih. So kita jadi nggak bisa move on dari kenyataan. Ada kan ya manusia yang seakan-akan kalau diuji itu jadi paling diuji sendirian dia. Ada nggak ya kayak gitu? Ya. Kalau teman-teman punya satu komunitas, satu geng, ada satu orang yang kalau ada masalah seakan-akan dunianya runtuh karena dia sorangan. Nggak mau ngasih ke kita, padahal boleh jadi masalahnya biasa-biasa aja. Teman-teman tahu nggak? Yang seringkali membuat kita merasa berat dengan masalah karena kita sendiri yang merasa khawatir banget dengan masalah ini. Padahal mah nggak terlalu mengkhawatirkan sih, tapi mindset kita, hati kita yang kecenderungan membuat masalah itu menjadi berat. Contoh misalnya, teman-teman senang sama seseorang, senang banget lah. Kemudian nggak ada angin, nggak ada hujan, dia pergi meninggalkan kita.
Sakit nggak? Sakit nggak? Di mana sakit? Di dia kan, kepikiran gitu ya. Punten mohon maaf, ada orang yang ketika ditinggal oleh seseorang yang dicintai, kemudian dia sedih berlebihan, berarti dia nggak percaya kalau setelah kehilangan pasti akan ada saat dia mendapatkan orang lain yang jauh lebih baik. Jadi seakan-akan laki-laki itu si eta hungkul gitu. Jadi lamun urang geus beres jeung si eta seakan-akan hidup itu selesai, padahal kan enggak. Lihat ikhwan teman hijrah. Akhwat, lihat. Lihat kan enggak? Jangan dilihat juga gitu. Banyak. Banyak. Soleh semua. Amin ya Allah. Kata siapa? Soleh. Ya soleh lah, tuh Ustaz mau ngaji, mau berangkat, Masya Allah. Sama juga antum ikhwan, kalau antum kehilangan seorang yang antum cintai, akhwat jangan takut. Lihat akhwat teman hijrah, di luhur, di hanap, di tukang, di tidak lantas hidup Anda berakhir gara-gara dia pergi meninggalkan Anda. Boleh jadi harapan baiknya adalah satu, ada orang lain yang lebih baik yang bisa menggantikan dia, atau yang kedua, orang ngaca itu. Kita ngaca, kita bercermin, barangkali kita tak lebih baik untuk dia, itu aja. Tapi kalau Ahilman lebih senang untuk, boleh jadi dia terlalu baik untuk aku. Kan ada bahasa gitunya, kita putus aja ya. Kenapa? Kamu terlalu soleh untuk aku. Ngomong muka orang gitu kan. Itu mah cerita. Nah, sore ini kita akan bahas gimana kalau teman-teman nangis nggak berlebihan nangisnya. Gimana kalau teman-teman senang ketawa nggak berlebihan ketawanya. Gitu ya. Jadi ketika mengapa semua menangis itu nyebut biasanya biasa wae gitu. Mengapa semua menangis? Biasa. Semua biasa lah mah gitu. Kita dua-duanya kesel gitu. Jadi biasa. Nah, gimana caranya agar kita jadi biasa, jadi tenang gitu. Dikasih kebahagiaan biasa. Dikasih kesedihan biasa. Santai aja. Diangkat jabatan biasa. Di PHK jangan gawe deui antum anu. Diberhentikan ya biasa. Diterima lamaran kita alhamdulillah. Ditolak jadi biasa. Baik. Ada 4 hal yang bisa jadi bekal teman-teman untuk bisa kuat, bisa tenang dalam menyikapi setiap skenario hidupnya. 4 hal ini Ahilman rangkum dalam 4 I. 4 apa? 4 I. I yang pertama yang harus teman-teman miliki dan harus teman-teman kuatkan adalah iman. Apa yang pertama? Iman. Iman itu adalah sesuatu yang harus kita pupuk, kita tanam setiap saat, setiap waktu dalam diri kita. Karena iman kitalah kepada Allah yang akan membentengi kita dari setiap apapun yang datang ke kita. Kalau punya iman, ketika mendapatkan kebahagiaan maka dia bersyukur karena itu baik baginya. Ketika dia mendapatkan kesedihan dia bersabar karena itu juga baik baginya. Maka dalam hadis kata baginda Nabi, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan, mengagumkan perkara bagi orang beriman itu. Kenapa? Inna amrahu kullahu khair. Setiap perkara yang datang baginya itu baik. Dan kebaikan itu hanya bisa didapatkan oleh orang yang beriman saja. In asobathu sarrahu syakara fakana khairullah. Ketika dia mendapatkan kebahagiaan dia bersyukur karena itu baik baginya. Wa in asobathu dharrahu sabara fakana khairullah. Ketika dia mendapatkan kesedihan dia bersabar karena itu juga baik baginya. Dan itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman saja.
Kalau tanpa iman, mohon maaf, kalau tanpa iman, ketika teman-teman sukses, teman-teman akan sombong, seolah-olah ini gara-gara saya, karena saya. Kalau teman-teman gagal, teman-teman akan kecewa, menyalahkan keadaan karena tanpa iman. Kalau dengan iman, dia akan menatapnya dengan penuh kebesaran Allah. Nah sekarang, ahilman, apa itu iman? Iman itu kan pertama al-i'tiqadu bil qalbi, dia meyakini dengan hati bahwa semua yang mengatur urusan hidup kita adalah Allah. Semut hitam di batu yang hitam bertengger di malam hari di sebuah gua yang hitam, maka kita tidak bisa melihatnya, tapi Allah tahu keberadaannya. Daun kering berguguran dari pohonnya, berserakan di atas tanah, kita tidak bisa menghitungnya, tapi Allah sangat tahu bagaimana daun itu jatuh, bahkan berapa banyak jumlah daun yang jatuh itu. Kemarin kita membahas tentang Isra Mi'raj. Bagi Allah memperjalankan seorang hamba bernama Muhammad SAW di malam hari dengan waktu yang singkat dari Haram ke Aqsa, dinaikkan Mi'rajnya ke Sidratul Muntaha setelah dari Aqsanya. Bisa apa tidak? Bisa. Jangankan untuk menghadirkan jodoh untuk kamu sekalian, kecil. Apa jawabannya? Kecil. Untuk mengganti namanya yang pernah kita simpan di hati kita dan kita berusaha melupakannya, bagi Allah mah kecil. Tinggal pertanyaannya, teman-teman mau lupa apa enggak? Khawatirnya teman-teman masih nyimpen foto laminati manehna. Eta nyimpen lupa teh. Betul apa enggak? Teman-teman masih stalking sosial medianya, itu yang gak bikin lupa. Teman-teman masih nyimpen voucher Hypermart-nya. Dari dia ya. Adanya voucher belanja, Hypermart gitu ya, voucher apa? Masih nyimpen. Nges balanyakeun kenapa? Ya, tapi kan Ustaz aku janji akan belanja sama dia. Nges putus. Kan menungguan mana belanja jeung urang. Barangkali dia akan belanja sama orang lain, nyesek. Orang balanya dia belanja sama suaminya. Jadi hati. Jangan di mana parkirnya. Iman dan orang beriman adalah orang yang tidak akan sedih dan khawatir. Surat Ali Imran ayat 139. Coba dibuka. Surat apa? Ali Imran ayat 139. Orang beriman tidak akan sedih, tidak akan khawatir. Gitu ya, poin. Coba perhatikan. Surat Ali Imran surat ketiga ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan teman-teman. Wala tahinu, dan janganlah kalian merasa lemah. Wala tahzanu, dan janganlah kalian merasa sedih. Wa antumul a'launa, kata Allah, sebab kamu adalah orang-orang yang paling tinggi derajatnya. In kuntum mu'minin, jika kamu sekalian menjadi orang-orang yang beriman. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan lemah, jangan lelah, jangan menyerah, jangan takut, jangan sedih. Engkau itu orang yang paling tinggi derajatnya jika engkau beriman. Teman-teman beriman apa enggak? Beriman. Kalau beriman, hello, jangan gitu dong, jangan dikit-dikit. Aku mah apa? Jangan lemah gitu, jangan khawatir gitu. Antum tuh orang beriman. Orang beriman itu derajatnya tinggi kata Allah Subhanahu wa taala. Kecuali antum tidak beriman. Maka di hati al-i'tiqadu bil qalbi, yakin dengan hati kita
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terikrar dalam lisan kita, yakin ada Allah. Maka semua yang datang sudah diatur oleh Allah, dan Allah enggak mungkin salah sasaran ngasih kepada kita. Tetap dengan iman, hadapi dengan iman, yakinin dengan iman. Kemudian wal a'malu bil arkan, buktikan dengan amal perbuatan kita. Teman-teman sekalian, orang beriman tidak akan mudah mati. Maka yang namanya iman itu harus terus dicas, harus terus diingatkan. Apalagi kita tahu sifat iman itu kan naik turun ya. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik turun. Al-imanu yazidu bil ta'ah. Iman itu naik dengan ketaatan. Wal imanu yanqusu bil maksiyah. Iman itu turun dengan kemaksiatan. Teman-teman, kalau boleh kita pilih-pilih hari ini, coba ditanya dalam hati kita. Coba ditengok dalam keseharian kita. Antara kebaikan dengan keburukan, antara amal soleh dengan amal salah, antara pahala dengan dosa, kira-kira banyakkan mana? Boleh jadi maksiat kita, dosa kita, kesalahan kita, itulah yang menggerus iman kita kepada Allah. Sehingga kita harus tajdidul iman, memperbaharui iman. Makanya setiap pekan di kajian teman hijrah, Ahilman selalu ingetin teman-teman, ayo ya, balik lagi, istiqomahin lagi, kuatin lagi. Karena memang iman perlu dicas. Layaknya sebuah baterai ya di handphone kan ya. Kalau baterainya udah lowbat, perlu dicas biar bisa dipakai lagi handphone. Begitupun dengan hati kita, dengan iman kita, perlu dicas. Jangan sampai kosong. Kalau udah kosong agak lama ngecasnya. Baterai kalau udah habis full, lama nggak ngecasnya. Nunggu nyala lagi kan agak lama gitu loh. Sama kayak kita gitu loh. Dalam hirup pikuk kehidupan dunia yang begitu capek. Teman-teman capek nggak dengan dunia ini? Kerja pagi, berangkat pagi, banting tulang, tulang banting, kaki di kepala, kepala di kaki, ya kan? Kesana kemari, mencari alamat. Sakieu-kieu teuing hirup teh. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Ini asa kieu-kieu teuing ya hirup teh. Mulai capek, masya Allah gitu. Kalau udah di titik itu, sudah saatnya comeback, balik, ingetin lagi, cas lagi iman kita. Barangkali iman kita lagi down, iman kita lagi jatuh, iman kita lagi putih. Maka bekal pertama I yang harus teman-teman miliki adalah iman. Tataplah semua yang datang dalam kehidupan kita dengan keyakinan terbesar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat diberikan kebahagiaan, tataplah bahwa ini adalah nikmat dari Allah. Bukan karena kita, bukan hebatnya kita, bukan kerennya kita, bukan. Tapi karena Allah nitipin aja sama kita. Begitupun seterusnya, saat teman-teman melihat orang yang dilebihkan hartanya, ditinggikan derajatnya, ya, teman-teman gak akan silau muji dia berlebihan. Biasa aja, karena Allah cuma nitipin aja itu kepada orang. Ada orang yang kaya banget, biasa aja, cuma dititipin aja sama Allah. Ada orang yang karirnya meningkat, ya sedang dititipin sama Allah. Jadi hilang kedengkian, hilang benci, hilang iri. Teman-teman jadi orang dengki itu capek nggak kira-kira? Capek, ya. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang, capek. Tetangga beli kulkas, kita yang panas dingin. Padahal yang beli kulkas sangat tetangga beli kompor gas baru, kita kepanasan. Kenapa coba? Iyalah, duduk di depan kompor gas, ya atau kepanasan. Tetangga beli mobil baru, kita ketabrak. Dan cici di hari bermobilan, ya aduh, akilas ketabrak. Teman kita yang naik karir, naik jabatan, kita yang tertindas. Gak adil, bos. Gak adil. Kan aku yang kerjanya lebih rajin. Nasi eta. Nah coba, nasi eta.
Si eta teu iri, kita iri. Jadi si eta naik karir, kita padahal boleh jadi kita juga naik karir, cuman gak kelihatan aja. Teman kita yang nikah, kita yang update status. Setiap minggu update status we nikahan batur. Dari orang Iran. Ada yang begitu di sini, ada apa enggak? Yang mana orangnya? Ya Allah, ya. Batur nu nikah, orang nu ribut. Calon pengantin can datang, orang isu-isu. Aduh, ribut. Mending kita mah ngabantuan gitu ya. Ngabantuan. Aku mah CS banget ngabantuan. Ayo temenan nikah, tidak datang. Setiap temannya nikah, setiap ada undangan baru tuh jadi nyeri huntu. Kali huntu kan dia. Setiap bulan teh, ayo nyun ngadek-dek. Bulan depan ada lagi yang undangan nikah. Lama-lama jantungan sorangan. Sampai hati dari luar orang mah. Sok, bener nggak? Yang bikin capek itu siapa? Keadaan atau kitanya? Kitanya. Dan teman kita menikah we jalan terus. Bener tuh? Orang mahar temere kemana? Bener? Undangan tengil, seserahan pemilu. Nah orang ini yang huntu sorangan. Pokoknya tiap bulan bagi aku tahun 2021 awal yang paling menyengsarakan. Sungguh teh aya naon gitu nya. Hampir semua teman dekat aku nikah semua, coba aku. Coba. Masa masalah buat dia, justru bersyukur aku. Kalau teman kita udah nikah berarti saingan kita mulai menipis. Kan biasa kalau kita jalan sama teman kita tuh banyak ikhwan yang lirik teman kita kan. Dia orang mah udah dipelong teh. Nah sekarang teman kita udah nikah, berarti menipis kesempatan teman kita dilihat sama orang udah nikah. Berarti kita semua sekarang melihatnya. Pede atuh. Aku udah kepedean. Kesempatan. Jadi kalau teman segeng kita udah nikah semua, berarti kesempatan. Aku nih yang bentar lagi akan nikah. Kalau semua udah nikah, nanti mereka akan kompak bantuin kita nikah. Jadi ulah suuzon. Kamu kalau udah nikah pasti ninggalin aku. Oh iya. Kamu pasti ngaji kamu sama aku lagi nanti dia ulah suuzon. Karena beda-beda bisa wae kan bantuan orang kudunan, ada orang mau miskin teh. Jadi kalau lain udah pada nikah semua pada kudunan, enak gak kira-kira? Makanya kalau ada teman kita yang nikah teh doakeun. Mun bisa mah datang pangharepna. Tungguan tak pelaminana. Sedih mau batu. Tungguan. Kalau mau ganti wali nikahna ku urang. Awas Pak, orang di dia lah. Insyaallah. Oh iya teman-teman, teman hijrah sekarang udah punya Muslim Wedding Organizer ya. Kita sudah punya WO Muslim. Kalau teman-teman mau nikah, mau dibantu seperti apa prosesnya biar lebih hikmat, biar lebih enak ya, boleh nanti diminta ke teman hijrah. Plus dikasih bonus. Kalau pakai WO-nya teman hijrah, nasihat pernikahannya dari Ustadz Hilman Fauzi. Gratis. Ustadznya gratis ya, orang bayar. Nanti ada kalkulasi dan didingin. Kemarin akhirnya Arya datang nggak? Nyonya tuh baru nyonya langsung. Aduh, sok sedih namun bicara nikah ofisial teh. Baru nikah masalahnya. Alhamdulillah Arya yang biasa kori di sini ya sudah nikah. Alhamdulillah senang banget. Ya. Mudah-mudahan teman-teman juga nyusul ya. Kalau nggak tahun ini, tahun depan. Kalau nggak tahun depan, tahun ini. Ya ini cuma dua. Nggak tahun ini, tahun depan, tahun depan. Tatap dengan kacamata apa imannya?
Ya kalau ada yang dilebihkan gak silau, kita gak akan iri dengki. Begitupun sama kalau kita lagi dijatuhkan, lagi ngerasa kurang, gak akan galau berlebihan. Ya biasa aja. Barangkali ini cara Allah untuk naikin derajat kita. Boleh jadi ini ada dosa-dosa kita yang masih banyak dan belum diampuni oleh Allah, sehingga Allah menguji kita. Jadi enak kalau kita melihatnya dengan kacamata iman. Selalu ada kebesaran Allah yang bisa kita lihat dari keadaan amal. Yang pertama apa? Iman. Makanya iman itu perlu terus dinaikin, dicas, dikuat. Yang kedua, I-nya adalah istiqomah. I-nya apa? Istiqomah. Setelah kita beriman, meyakini kebesaran Allah, maka tugas kita tidak lain tidak bukan adalah menjalankan semua perintah Allah, meninggalkan semua larangan Allah. Sibuk dengan kebaikan dan perbaikan, sibuk dengan amal soleh, dan kemudian setelah dia beramal soleh, dia istiqomah dengan amal. Semua manusia itu rugi kecuali orang yang berilmu. Semua orang yang berilmu itu rugi kecuali orang yang beramal. Semua orang yang beramal itu rugi kecuali orang yang istiqomah. Ahilman, apa itu istiqomah? Istiqomah itu makna sederhananya adalah istimror, berkelanjutan, terus menerus. Ketika dia mengerjakan kebaikan, gak sekali dia pupuk kebaikan itu, makin harinya disibukkan dengan kebaikan-perbaikan. Karena kenapa? Dia ingin menjadi pribadi yang istiqomah di jalan Allah. Kalau sudah istiqomah, tidak akan mudah khawatir dalam hidup. Surat Fussilat ayat 30. Surat apa? Fussilat ayat 30. Surat keberapa Fussilatnya? Surat ke-40 ya kalau nggak salah ya. 41. Surat ke-41 ayat ke-30. Perhatikan kalimatnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladina, sesungguhnya orang-orang, qalu, mereka yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah di jalan Allah. Maka apa janji Allah kepadanya? Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan ada malaikat yang turun kepada mereka. Kepada siapa? Kepada yang istiqomah. Apa yang malaikat lakukan? Malaikat akan berseru berkata, menguatkan kita, Allah takhafu, wahai yang istiqomah, jangan takut. Wala tahzanu, wahai yang istiqomah, jangan sedih. Wahai yang istiqomah, wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun, berikanlah kabar gembira untuk mereka yang istiqomah, surga sebagaimana dijanjikan kepada kamu sekalian. Orang yang istiqomah tidak akan pernah takut. Orang yang istiqomah tidak akan pernah sedih. Orang yang istiqomah akan diberikan kabar gembira oleh Allah berupa surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kan Ustaz, berat istiqomah itu. Berat. Pahalanya naon? Surga. Karena berat pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya mungkin bukan surga. Apa? Kipas angin, kulkas 1 pintu, bolu. Iya, cuman pertanyaan siapa yang paling jauh? Aku, bolu. 25.000 harga kita. Siapa yang paling pertama datang ke sini? Bolu. Giveaway, kirim chat-chat terbaik, apa? Mention terbaik, dapat bolu plus pulsa biasanya. Hari ini dapat berapa yang giveaway? Dapat bolu doang? Nggak cukup atau yang bolu plus dapat pahala. Teman-teman jangan menyepelekan ngajak teman kita kajian.
Sekali teman-teman bilang kuy, cuman kuy ya. Kok malah aku dirangkai dengan kata-kata indah? Kan mikir nyiapin kata-kata yang berima dan berirama. Kok mau ayam pantun ya mah? Di bawahnya cakep sorangan. Udah bentulan sorangan. Nyun pantun ngirim itu teh pahala luar biasa. Ketika kapan mandala ala khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, ya kan? Sampai ada orang yang berbuat baik karena ajakan kebaikan itu, maka dia mendapatkan pahala kebaikan sebagaimana orang yang berbuat baik itu. Matakna ulah sayang nyebut kuy dina komen teman hijrah. Kuy. Taik kue saha. Hayang nate saha. Kuy. Apa halilintar? Misal ngajak kan followernya banyak nih. Saya pengen ngajak dia banyak follower. Tapi mikir kenal tuh ata ka maneh. Mesti terkenal kan. Tersinggung. Teh teman, ulah sungkan-sungkan. Saya mah ngajak si eta teh suka ngomong wae. Teuing aya we alasan teh. Sabtu kamari beli cangkeng. Sabtu ayeuna Robin Hood. Teman-teman, tidak penting alasan orang tolak kita, karena bagi kita mah yang penting ngajak orang, bener nggak? Ya? Jangan sedih kalau orang nggak mau ikut kajian sama kita, dan kita mah udah menyelesaikan kewajiban kita ngajak orang. Orang mau nggak mau bukan urusan kita, betul apa nggak? Yeah. Teman-teman dia ulah maksa, kuy. Kita dibalas kepada nanti, kita balas chat orang di WA, ada yang sorangan. Kita komen balas dengan teman hijrah, orang sorangan. Teman-teman, orang mau apa enggak itu bukan urusan kita, urusan orang. Urusan kita mengajak orang, ya enggak? Malah jadi salah kalau teman-teman maksa. Kamu maksa, kuy atuh, kuy. Tobat atuh maneh teh kuy. Ari maneh seinget dosa atuh ari maneh. Mana ngajak orang tersinggung. Menasehati itu diambil dari asal kata sehat. Berarti kalau kita menasehati harus bikin orang sehat, bukan bikin orang sakit. Kalau teman-teman menasehati tapi bikin orang sakit, namanya bukan menasehati, tapi namanya menyakiti. Catat status yang kedua itu. Pokoknya nu anyar-anyar catat. Anu geus loba mah ulah kan sering ngomong gitu akhirnya. Berarti kalau nasihat itu harus sehat. Jangan nasihatin orang depan banyak orang. Kalau ngajak boleh. Misalnya, kan berapa kali Ailman suka ingetin ya. Ada orang yang lagi mabok. Teman-teman datang. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal khamru wal maisir wal ansab. Macakeun ayat mabok keur di depan tukang mabok kumaha coba. Naon tapi kan ayatnya bener, ayatnya bener. Oke atuh, geus beres manehna mabok, panggil kurang aja. Aya kena sesat. Ajib. Kalau yang udah tahu punchline-nya pasti ketawa duluan gitu ya. Kalau akhirnya pasti kesini. Sini, ajak di kamar, ya di kamar. Sare gelas. Sare udah. Sudah makan, minum, sare deui. Udah agak tenang. Bro, mabuk teh haram. Temen. Orang dia apa sih temen? Kan itu pasti jawaban bener. Pengalaman Aiman segitu biasanya. Orang dia apa? Mabuk teh temenan. Terus kumaha? Tapi hese tinggal temenan. Aku lebih kairah orang kan gitu wae. Terus ganti ayeuna nama. Ganti kunaon? Bajigur. Kan sama-sama menghangatkan. Kan rata-rata alasan teh karena handeut kan, menghangatkan. Terus ku bajigur handeut atau bandrek geunah. Atau kopi. Coba ganti kesenangannya dengan kesenangan yang lain. Insya Allah pelan-pelan. Dan tunjukkan kalau teman-teman juga ada perubahan. Karena dakwah yang paling baik itu dengan contoh. Kalau dia pas lagi bawa botol mabok, teman-teman datang dengan bawa botol bajigur.
Dia benar bajigur. Mabokna ka dia. Kurang soalnya. Jadi gantian ya teman. Gantian. Mana istilah? Kalau pada bab itu, kalau lagi berdua, kudu keras. Kalau lagi berdua, kudu keras. Gak boleh. Gini, teman yang baik itu adalah teman yang mau mengatakan tidak pada sesuatu yang buruk bagi kehidupan. Mabuk enak, ya enak pula. Tidak, tinggalkan. Tapi karena bikin dia sakit hati, kalau main to main gak masalah. Kalau lagi main to main ngobrol gak masalah, gak boleh. Tinggalkan. Tapi orang terkuat, tinggalkan. Terkuat. Ingat iyo. Kalaman Pak Iman. Ingat iyo. Memang kudu keras. Orang mun maneh masih kena gitu bae mau gaul cuman itu. Itu pun tuh boga balik baik. Tak balan sorangan, minum sorangan, beprek. Memang kudu pelan-pelan terus kudu ngajak. Sama kayak aku juga itu. Kalau ada yang misalnya dia pengen buka hijab gitu ya, teman-teman harus kasih nasihat yang baik. Gimana? Aku bagus gak rambutnya? Halus sih. Kan gitu lebar. Namun mana itu pakai jilbab lebar. Lebar kemarin. Coba mana di salon. Lu pertama kali lihatnya tukang ojek, tukang angkot, mending tutup. Oh gitu. Tapi kan panas gitu, nggak enak. Pelan-pelan, tutup lagi. Kudu kalau lagi berdua tuh kudu nguatin. Kalau pakai jilbab tuh begini, nikmatnya di sini, hebatnya di sini. Kamu akan terjaga, terlindungi. Wah, kasih motivasi. Sampai ketika nanti dia datang lagi, gimana? Aku bagus gak pakai hijab? Wih, bagus. Kalau mau tambah sama sampo hijab. Insya Allah teman-teman sekalian. Istiqomah itu berat. Yang ringan namanya istirahat. Istiqomah itu berat. Yang ringan itu istirahat. Maka bagaimana caranya agar bisa istiqomah? Kuatin lingkungan yang bisa menguatkan keistiqomahan kita. Cari temannya, dapetin gurunya, cari pembimbingnya, cari yang ngarahinnya. Insya Allah pelan-pelan. Kalau sudah istiqomah, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Tidak akan takut, tidak akan khawatir, tidak akan sedih, dan dia akan diberikan kabar gembira. Apa itu? Surga. Dunia ini memang tempat capek, istirahatnya nanti di sini. Gak apa-apa. Bangun di sepertiga malam untuk tahajud. Capek gak? Lelah gak? Lelah, capek. Tapi bersabar, karena Allah akan membalas semua amal kebaikan kita nanti di sini. Teman-teman ngaji Sabtu sore, menyingkirkan aktivitas dunia yang lain, datang ke masjid. Boleh jadi capek, bosan, lelah, tapi percayalah, setiap lelah teman-teman akan menjadi lillah jika teman-teman meyakini ada kebaikan yang sedang Allah berikan kepada kita. Yang paling jauh datangnya, yang paling berkorban datangnya, yang paling sulit hari ini buat datang tapi Allah berikan kemudahan datang. Percayalah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Allah sedang siapkan kabar gembira untuk kalian. Apa kabar gembiranya? Surga. Yang ketiga, agar kita bisa lebih tenang menjalani hidup, lebih biasa aja, lebih santai gitu ya dalam menyikapi kehidupan kita. Yang ketiga adalah ilmu. Orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu tentu berbeda. Orang yang berilmu, dia akan memiliki sikap yang bijak dalam menyikapi setiap apapun yang datang dalam kehidupan. Dia percaya selalu ada hikmah di balik kejadian. Ada hikmah di balik musibah.
Ada pesan cinta dari Allah atas segala sesuatu. Bedanya ujian dalam hidup dengan ujian di sekolah itu adalah kalau di sekolah dikasih pelajarannya dulu, baru kemudian ujian. Kalau dalam hidup ujian dulu, baru dikasih pelajaran. Hari ini teman-teman sedang ujian, iya nggak apa-apa, karena sebentar lagi dari ujian hidup teman-teman akan mendapatkan pelajaran. Jangan meminta diselesaikan ujian sebelum teman-teman mendapatkan pelajaran. Sebelum teman-teman mendapatkan hikmah. Seberat apapun masalah kita, sesulit apapun persoalan kita, serumit apapun kesulitan kita, gak apa-apa itu hadir, asalkan dengan semua itu membuat kita makin dekat dengan Allah, makin taat ke Allah, makin yakin dengan kebesaran Allah, dan makin memperbaiki hidup kita di hadapan Allah. Gak apa-apa banget. Air mata kita menangis. Kalau teman-teman menangis, air matanya keluar atas dosa yang pernah kita perbuat. Memang sudah seharusnya kita menangis dengan dosa-dosa itu. Tapi kalau teman-teman menangis atas kejadian dalam hidup yang itu sifatnya dunia, kemudian teman-teman seakan-akan sulit banget dengan keadaan itu, maka berhentilah untuk menangis berlebihan, karena sayang air mata ini untuk keluar atas segala sesuatu yang sifatnya hanya sekedar dunia. Kehilangan pekerjaan, santai aja. Kalau dengan kehilangan pekerjaan membuat teman-teman boleh jadi ada jeda untuk mulai memperbaiki diri, itu lebih baik. Kita itu kan kadang-kadang butuh jeda ya. Jeda tuh butuh butuh istirahat sejenak. Kalau dalam bahasa bacaan Quran tuh ada wakaf, wakaf ya, ada berhenti dulu. Kalau dalam hidup di ibadah haji ada namanya wukuf, kan ada wukuf, ada wakaf, ada jeda. Nah teman-teman harus ada jeda dulu. Boleh jadi selama ini terlalu cepat, terlalu riuh dengan kehidupan ini, seakan-akan kita lupa apa yang menjadi kewajiban kita yang sesungguhnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang punya ilmu, dia tahu orientasi hidup, dia tahu tujuan hidup, dia tahu maksud hidup, dia tahu arti hidup, dia tahu nilai hidup, dia tahu sumber hidup, dia tahu akhir hidup, dan dia akan tahu kemana hidup dia ini. Orientasi hidup apa? Akhirat. Tujuan hidup ridho Allah, surganya Allah. Sumber hidup Al-Quran, Sunnah Nabi SAW. Jalan hidup syariat Islam. Maksud hidup ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengabdi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tahu persis orientasi hidup, tujuan hidup, maksud hidup, nilai hidup, kemana hidup, tahu persis. Teman-teman harus clear ini semua. Kalau ini sudah clear, teman-teman akan nikmat menjalaninya. Dan itu hanya dimiliki oleh orang yang berilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang beriman di antara kamu sekalian, dan orang berilmu di antara kamu sekalian, darajat, beberapa derajat. Semua ayat ilmunah. Kata orang tua kita dulu, nanaon ki ayat ilmunah. Betul nggak? Segala sesuatu juga ada ilmu. Tukang bangunan, ngebangun rumah, ada ilmunya nggak? Nggak bisa bim salabim mawatanu jadi imam, nggak bisa. Ilmunah. Saat nanti jadi suami, ada ilmunya nggak? Halo calon suami, ada ilmunya nggak? Ada ilmunya? Sudah siap belum? Sudah punya belum? Siapkan dari sekarang. Saat jadi istri,
Teteh semua ada ilmunya nggak? Ada ilmu. Rumah tangga yang dibangun tanpa iman dan ilmu, maka akan menjadi rumah tangga yang hanya diisi dengan cinta. Sedangkan cinta ada saatnya, ada masanya, ada waktu. Cinta karena rupa ada expired. Ada nggak expired? Ayeuna ganteng, gagah, cantik, menawan, terpesona. Seberapa tahun sih beres? Coba Ahilman ya. Kelihatan usia berapa Ahilman? 17, terima kasih. Ahilman sekarang 30 misalnya usia Ahilman. Dulu Ahilman gak begini, muda. Ayeuna ya Allah. Dia hidupnya banget tiga semua berubah. Cinta karena paras ada expired. Cinta karena harta ada habisnya. Teman-teman suka sama seseorang karena hartanya. Harta ada habisnya kalau nggak ada ilmu ngurus harta itu. Jabatan, karir, kedudukan, ada pensiun. Mending pensiun. Mau ditangkap KPK, kumaha? 5 tahun beres selesai. Cinta karena dunia hanya akan menyisakan kekecewaan yang belum seharusnya kita dapatkan. Tapi kalau kita cinta karena Allah, tahu dengan ilmunya, kita bisa mencintai sesuatu dengan kebaikan dan kebahagiaan. Ada ilmunya, ada ilmu. Contoh, coba Ikhwan, antum tahu nggak di antara sifat dasar perempuan itu apa? Kawin sih. Coba. Aiman tanya, sifat dasar perempuan apa yang paling disukai? Belum jawab. Ikhwan. Belanja. Belanja. Memang si rumah tangga itu namanya workshop. Suaminya walk, istrinya shop. Bagus jawabannya belanja. Antum usia berapa sekarang? 18. Antum belum saatnya nikah. Belanja. Bener gak perempuan suka belanja? Oke, apalagi? Manja. Enggak juga sih ya. Perempuan manja gak sih? Tergantung ya. Kan ada Wonder Woman atau. Nih, Ahilman kasih tips ya. Nanti kalau ingin lebih lanjut, ikutin kelas Saatnya Kamu Menikah. Hubungi nomor di bawah ini. Di situ dikupas lebih dalam tentang bagaimana ilmu-ilmu pranikah. Ya. Nih, di antara sifat dasar yang diinginkan oleh perempuan adalah didengarkan. Betul nggak? Tolong jawab, betul nggak? Insya Allah. Semoga Allah menambah untuk Ahilman. Amin. Rezeki. Ulah kanu ampun anu karim kejadian. Perempuan selalu ingin dimengerti dan didengarkan. Betul apa enggak? Buat perempuan didengarkan itu tuh bahagia banget. Makanya nanti antum kalau sudah jadi suami, siapkan telinga untuk mendengarkan curhatan perempuan sebanyak apapun. Walaupun dia menceritakan hal yang sama 88 kali. Makanya lo diomongkan. Berusahalah untuk selalu antusias dengan cerita. Ayah aku mau cerita. Apa? Kamari teh Ida tetangga kita tahu kan beli mobil baru sekali cerita lagi. Yes, oke. Isu kena cerita deh. Ayah tahu gak? Nah teteh pasti cerita. Tapi teman-teman nggak boleh gitu, nggak boleh. Apa saya mau cerita apa? Ayah tetangga kita kemarin, nah teteh kan bener cerita tuh, pasti cerita ya. Oh apa? Ida tuh mau bilang teh apa sih ternyata? Oh gitu, masya Allah ya. Berarti suami Ida teh baik pisannya. Nyok aku nggak kayak ayah. Dengerin teman-teman, dengerin. Karena
kalau suami tidak menyiapkan telinga untuk istrinya, jangan kaget kalau istrinya mencari telinga lain di luar rumah. Betul? Curhat dong. Emang kemana suaminya? Ngadengin suami aku mah. Dan bentar, kadang-kadang seorang perempuan gak butuh jawaban karena dia sudah mendapatkan jawaban dari cerita-cerita. Ngomong kemana, jawab sorangan. Nonyo. Nah ini kenapa Ayman? Ya pengalaman. Tapi kan begini-gini gitu, tapi kan kan seharusnya aku tuh melakukan hal ini dari dulu kan ya. Nah apa sorangan atau cerita sorangan? Tapi itu menyenangkan tadi. Dengar itu ya bunda ya, masya Allah. Oh benar ya, masya Allah. Nah banyak laki-laki kalau temennya cerita didengerin, tapi kalau istrinya cerita nggak pernah mau denger. Betul nggak? Kata siapa? Yang belum nikah. Nah, sekarang akhirnya balik. Akhwat, tahu nggak sifat dasar apa yang selalu diinginkan oleh laki-laki? Ayo. No? Dipeluk? Nah, jadi kadina. Jadi kada dipeluk gitu. Ampun deh ya mah. Dina. Dihuap. Emang tuh gak lembut ke makan. Di apa? Dihormati. Oke, dihormati. Ada satu poin yang laki-laki itu sangat butuh banget dengan itu. Tahu nggak? Hah? Baik. Naon? Mau tahu jawabannya? Ikuti kelas. Laki-laki itu, teman-teman sekalian, selalu ingin ditenangkan. Betul nggak? Jawab atau baik bebas jawab. Ini langsung tunjukin wae. Bingung. Jawab. Laki-laki selalu ingin ditenangkan. Tenang. Makanya kadang ada gini ya. Laki-laki itu fungsinya menguatkan istri. Istri itu fungsinya menenangkan suami. Karena sifat dasarnya beda. Laki-laki itu kasyam seperti matahari kan? Perempuan itu kalqamar seperti bulan. Bulan itu kan adem, tenangnya, munculnya di malam hari, bener gak? Makanya nanti kalau cari laki-laki yang rada-rada gendut gitu lah, yang menenangkan. Jadi bulan menenangkan, matahari menguatkan, menyinari. Jangan kebalik. Makanya di antara fungsi sakinah, yang ketenangan itu perlu dihadirkan titik poinnya bukan dari hanya suami, tapi dari istri. Suami kalau tenang ketika di rumah, maka dia akan merasa bahagia dengan keadaan rumah tangga. Kalau suami pulang dari kantornya, dari pekerjaannya, kemudian antum akhwat lihat suami lagi punya masalah, jangan ditanya, apalagi diinterogasi. Jangan. Cukup tenangkan. Ulah sampai suami kita di luar rumah ada masalah, melihat wajah kita tambah masalah. Jangan. Kalau suami ada masalah, assalamualaikum, ayah pulang. Ulah nanya. Orang teh apa rumah belum mana teh apa lagi ada masalah. Diam. Waalaikumsalam. Ambil tasnya, cium tangannya. Ayah mau makan dulu atau mau mandi dulu? Itu pertanyaannya. Ulah eta belum kunaon eta belum. Kunaon teh yang masalah naon eta? Eta kenapa wajahnya? Jangan ditanya. Karena kadang bagi suami ingin memendam masalahnya sendiri biasanya. Jangan ditanya, jangan diinterogasi kok. Salam. Ayah kenapa itu wajah gitu? Kenapa? Suami akan diam. Melang. Enggak. Diantar kamar mandi.
Kenapa ayah? Kenapa? Pas mau makan, ayah kenapa mas? Ujungnya kalau suami nggak jawab, kita jadi suzon. Pasti apa? Sekarang ayah gitu. Pasti ayah punya perempuan lain. Saya jadi gitu, iya kan dia. Ayah nggak mau cerita sama mama. Mama tuh dianggap apa sama ayah? Jadi mereka keluar, ya kan? Kalau bahan nonton azab jadi gitu. Benar teman-teman. Belajarlah dari Bunda Khadijah yang bisa menenangkan Rasulullah SAW. Kalau suami lagi punya masalah, senyum. Syukuri. Coba masalah. Pasti gara-gara kurang masalah. Ya, tenang, senyum. Ayah, halo. Sabar ayah. Ada bunda di sini. Enak. Udah beres, baru nanti suami akan cerita sendiri. Mama tahu nggak ayah kemarin kira-kira. Kalau seorang istri tidak mampu menghadirkan ketenangan di dalam rumah, maka jangan salahkan kalau laki-laki kemudian mencari ketenangan. Ayah sorangan. Belajarlah ilmunya, karena ilmu itulah yang bisa menguatkan diri. Yang terakhir, I-nya adalah ikhlas. Apa? Ikhlas. Ahilman, apa itu ikhlas? Ikhlas itu melakukan segala sesuatu hanya karena dan untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah semesta alam. Enak. Serahin semua kau, pasrahin semua kau. Ya Allah, berat hidup ini ya Allah. Tapi hamba yakin masalah hamba berat, tapi hamba punya Allah yang Maha Besar. Allah. Ya Allah, jadi hamba ya Allah, kumaha ya Allah, tolong hamba ya Allah. Serahin ke Allah. Tenang. Teman-teman, jangan memikul masalah sendirian, karena kita ini adalah hamba yang lemah, tak punya daya upaya. Tapi belajarlah selalu dan selalu dan selalu melibatkan Allah untuk terlibat dan ikut campur memberikan pertolongan dalam kehidupan kita. Kita mah lemah, kita mah bodoh, kita mah lemah, kita mah kurang, kita mah nggak bisa apa-apa. Allah yang punya segala. Teman-teman, kalau mau ngandelin diri saya sendiri, diri kita sendiri capek. Ketika kapan? Kok ini nggak begini ya Ustaz? Kok ini begini ya? Kok ini begini ya? Kok ini begini ya? Capek. Kalau logika kita yang hanya dikedepankan, kalau kemampuan kita ini dikedepankan, capek. Ahilman ngebina teman hijrah. Kalau hanya mengedepankan otak Ahilman, pikiran Ahilman, sampai sorangan, lulus. Ujungnya kumaha? Ya Allah, kumaha? Gimana Allah? Tapi tetap usaha maksimal ikhtiar, bikin strategi, bikin cara, bikin konsep. Tapi tetap setelah itu Allah. Jangan ngedahuluin Allah dalam segala sesuatu itu. Berarti di hati ini kudu yakin. Yakin ada Allah yang nolong kita. Yakin Allah gak akan ingkar janji sama kita. Yakin Allah gak akan mungkin ngezolimin kita. Yakin Allah gak mungkin nyengsarain kita. Yakin Allah gak mungkin nyakitin kita. Yakin Allah pasti ngasih yang baik-baik sama kita. Kalau ada yang kurang, bukan kurangnya Allah, tapi kurangnya siapa? Kita. Kurangnya kita. Kenapa kita belum nikah-nikah sampai hari ini? Kurangnya kita, mungkin belum maksimal ikhtiar kita, atau belum maksimal memantaskan diri dalam kehidupan ini. Kenapa aku belum dapat kerjaan yang sesuai dengan kemauan aku? Bukan salahnya takdir, tapi barangkali kita yang kurang serius untuk mengejar takdir kebaikan ini.
Kalau ada yang baik-baik ngarahnya ke Allah, kalau ada yang buruk-buruk ngarahnya kemana? Ke kita. Belajar ya. Kalau ada yang baik-baik ngarahnya ke Allah, kalau ada yang buruk-buruk ngarahnya ke kita. Wa ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayyi'atin famin nafsi. Dan apa-apa yang baik untukmu datang dari Allah, dan apa-apa yang buruk untukmu itu datang karena ulah kamu sendiri. Allah Maha sempurna, kita Maha yang tidak sempurna. Allah Maha tahu, kita bodoh. Allah Maha mengatur sesuatu, kita tak punya jawaban. Kalau melihat kebesaran Allah, kalau melihat nikmat Allah, maka selalu lihat dengan kesempurnaan. Tidak ada yang kurang dari Allah. Yang kurang hanya diri kita saja. Apa kurangnya kita ahilman? Dikasih nikmat, kurang syukur. Dikasih ujian, kurang sabar. Ketika beramal, kurang ikhlas. Ketika ada takdir, kurang ridho. Kalau dikumpulin, mohon maaf, kurang ajar. Betul? Yuk belajarlah untuk menghadirkan 4 I dalam kehidupan kita. I yang pertama apa? Iman. I yang kedua apa? Istiqomah. I yang ketiga apa? Ilmu. I yang keempat apa? Insya Allah jika ini semua sudah kita miliki, kuatin hati kita, cas terus diri kita, maka kita akan senantiasa melihat segala sesuatu dengan kacamata biasa aja. Biasa. Barakallahu fikum, mudah-mudahan bermanfaat. Terakhir sebelum kita doa muhasabah, siapkan infak terbaik. Infak teman-teman yang diberikan melalui teman hijrah akan digunakan untuk support dakwah bagi teman hijrah. Semoga Allah membalas semua infak yang teman-teman berikan. Sama-sama kita bersolawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika.
infak semua dibalas dengan pahala terbaik di hadapan Allah. Amin ya Allah. Mudah-mudahan infak kita mengangkat derajat kehidupan kita, Amin ya Allah. dan infak kita menolong bala musibah bencana apapun yang menimpa kita. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Angkat kedua telapak tangan kita. Tundukkan kepala kita. Tutup kedua mata kita. Manfaatkan kesempatan kita berdoa sore hari ini untuk benar-benar serius berdoa kepada Allah. Lembutkan hati kita. Hadirkan Allah dalam setiap doa-doa yang kita bacakan. Seandainya bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes saat kita berdoa menjadi air mata yang akan membuat kita haram menyentuh api neraka. Amin. Dan membuat doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Aminkan dalam hati masing-masing teman-teman sekalian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, terima kasih. Terima kasih ya Allah, sore ini Kau lembutkan hati kami. Terima kasih ya Allah, Kau izinkan langkah kami hadir kembali di tempat ini. Terima kasih ya Allah, Kau takdirkan kami berjumpa kembali di tempat ini. Ya Allah, terima kasih atas karunia nikmat yang Kau hadirkan dalam hidup kami. Ya Allah, sungguh kami yakin tidak ada yang mengatur segala urusan kami dalam hidup ini kecuali Engkau ya Allah. Engkau ya Allah yang menghidupkan kami. Engkau pun ya Allah yang akan mematikan kami. Engkau ya Allah yang mengatur segala urusan kami. Engkau yang berkuasa atas diri kami. Maka ya Allah, kami mohon, cintai kami semua yang hadir hari ini dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Sayangi kami semua yang hadir dengan rahmat-Mu ya Allah. Ridhoi pertemuan kami hari ini menjadi pertemuan yang Kau ridhoi ya Allah. Berkahi ilmu kami ya Allah. Jadikan setiap apa yang kami dapatkan sore ini membuat kami semakin dekat dan taat kepada-Mu ya Allah. Maka ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur, Engkau yang Maha tahu atas semua kesalahan kami. Engkau yang Maha menyaksikan atas diri kami. Engkau yang mengawasi atas langkah tindak tanduk kami. Maka ya Allah, ya Rabb, sore ini kami memohon bermunajat kepada-Mu ya Allah. Siapapun di antara kami yang buruk masa lalunya, yang besar dosa-dosanya, yang banyak dosa-dosanya, yang sering berbuat maksiatnya, yang tidak terhitung kesalahannya, kami mohon kepada-Mu ya Allah, jangan keluarkan kami sore ini dari masjid kecuali Engkau ampuni dosa-dosa kami. Jangan Kau pisahkan pertemuan kami sore ini kecuali Kau ampuni semua kesalahan kami. Allah, Allah, dosa kami banyak ya Allah. Saking banyaknya kami tidak bisa menyebutkan dosa kami satu persatu ya Allah.
dosa kami kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Dosa kami untuk ibu kami, Mama. Teman-teman sekalian, hadirkan wajah ibu kita masing-masing. Dekatkan wajah, bayangkan wajah. Itulah wajah ibu kita yang sering kita sakiti setiap hari, setiap saat. Ibu kita mengandung, hidup mati melahirkan, menggendong beratnya badan kita. Tapi seringnya kita menyakiti hati ibu, melukai perasaan ibu, mengecewakan hati ibu. Bahkan tidak sedikit kita pernah berkata mencaci maki ibu. Begitupun dosa kita kepada ayah kita. Bayangkan wajah ayah kita, dekatkan wajah. Hadirkan wajah ayah kita, dia laki-laki yang luar biasa. Capek dan tulang untuk kita mencari nafkah. Ya Allah, ampuni dosa ayah kami, ya Allah. Jika ayah kami ibadahnya kurang, mungkin selama ini ayah kami capek ngurus kami, sibuk. Maafkan ayah kami jika ibunya kurang, ya Allah. Karena mungkin selama ini ayah kami tak punya waktu belajar karena sibuk untuk membesarkan kami. Jangan menyalahkan ayah ibu kita, teman-teman. Sekali saja kita menyalahkan berarti kita sudah durhaka dengan orang tua kita. Minta ampun, ya Allah. Ampuni dosa kami kepada kedua orang tua kami, ya Allah. Berapa kali teman-teman berkata saja tidak boleh, apalagi menghinanya, membangkangnya. Ya Allah, seandainya orang tua kami masih hidup, ya Allah, panjangkan usia orang tua kami, sehat afiatkan tubuh orang tua kami, ya Allah. Bahagiakan hari-hari tua orang tua kami, ya Allah. Namun seandainya orang tua kami sudah wafat, ya Allah, lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, ampuni semua dosa-dosa orang tua kami, ya Allah. Teman-teman, sekarang kita berdoa untuk hajat, untuk keinginan, untuk harapan, untuk masalah yang sedang kita hadapi. Silahkan teman-teman berdoa sesuai dengan masalahnya, dengan harapan, hajatnya. Apa yang menjadi persoalan hidup kita, sampaikan kepada Allah. Iya kan, wah iya kan. Ayo, teman-teman yang sedang punya masalah di keluarga, di rumah tangga, yang ingin segera menikah, yang sedang patah hati, yang sedang sakit, yang sedang kecewa. Ayo, ya Allah, seberat apapun masalah yang sedang kami hadapi, kami yakin ada Engkau, ya Allah. Maka ya Allah, tatap kami semua dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Berikan ketenangan di hati kami, kekuatan di hati kami. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, tunjukkan jalan keluar terbaik atas semua masalah hidup kami, ya Allah. Sebesar apapun ujian yang menimpa kami, kami berharap ujian ini mampu mengangkat derajat hidup kami, ya Allah. Seberat apapun masalah yang kami hadapi, kami berharap, ya Allah, kami ridho masalah ini datang sehingga bisa menghapuskan dosa-dosa kami, ya Allah. Maka ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, mulai hari ini perbaiki hidup kami, ya Allah.
Perbaiki iman kami, Amin ya Allah. perbaiki istiqamah kami, Amin ya Allah. perbaiki ilmu kami, Amin ya Allah. tanamkan ikhlas di hati kami. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rabb, bimbing kami semua dalam kebaikan ya Allah. Amin ya Allah. Bimbing kami semua dalam kebaikan ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah ya Rabb, seandainya usia kami semakin dekat dengan wafat kami, kami mohon ya Allah, wafatkan kami semua nanti dalam keadaan beriman. Amin. Wafatkan kami semua nanti dalam keadaan Islam. Amin. Wafatkan kami semua nanti ya Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Maka ya Allah, sebelum kau ambil usia kami, terima taubat kami ya Allah. Amin ya Allah. Perbaiki hidup kami ya Allah. Istiqomahkan kami di jalan-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Bersamai hijrah kami ini ya Allah. Tambahkan ilmu kami ini ya Allah. Amin ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya La Allah. ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, kabulkan doa kami, ijabah permintaan kami, dan berikan yang terbaik atas semua keinginan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Salam untuk keluarga di rumah, hati-hati di jalan. Sampai ketemu di waktu yang akan datang. Mohon maaf lahir batin, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Yang benar dari Allah, yang salah dari akhirat sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.